Hai semua, welcome to Next Gen Online Service. Hari ini kita udah masuk ke part 3 dari series Underrated. Yuk mari sebelum kita masuk, kita sama-sama siapkan hati kita buat memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus.
rintangan, ku datang mendekatmu. Ku tak peduli beratnya sakitku, Kau Allah penyembuhku. Asal ku jamah saja jubahmu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya semuanya akan terjadi ya Tuhan. Mau kesembuhan, mau pembebasan, apapun itu kami percaya ya Tuhan. Kami deklarasikan, kami percaya pada Tuhan. Yes, haleluya. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Say, Engkau Allah penyembuh. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Yes Lord, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Yes, haleluya. Yes. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang ajaib. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang penyembuh ya Bapa. Tuhan hari ini ya Tuhan kami mau berdoa ya Tuhan. Buat teman-teman kami, buat keluarga kami ya Tuhan. Buat siapapun ya Tuhan. Yang mungkin Tuhan saat ini sedang dalam kondisi yang kurang baik ya Bapa. Dalam fisiknya Tuhan atau bahkan dalam mentalnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang jamah mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau yang sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bilur-bilur-Mu bekerja ya Tuhan atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar ya Tuhan kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar atau bisa scan barcode yang ada di layar teman-teman juga. Kalau teman-teman sudah siap, mari kita sama-sama deklarasikan persembahan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3.
Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Bapak, terima kasih Tuhan jika kami 1 minggu lagi boleh kembali beribadah secara online Tuhan. Terima kasih atas kesempatan, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas fasilitas wadah yang diberikan oleh gereja kami. Jika kami mau belajar untuk hari ini, belajar tentang being a youngster, being a youth, gimana caranya kami harus menghadapi dunia sebagai anak muda. Kiranya pelajaran hari ini boleh kami serap dengan baik, boleh tertanam dalam diri kami, dan boleh kami praktekkan di luar sana, di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo Next Gen, apa kabar? I hope you are doing well. Gue berharap kalian semua sehat, gak ada yang sakit, semuanya dalam keadaan yang baik. Gue harap kalian juga bisa menikmati ibadah kali ini dimanapun kalian berada, sambil makan mungkin, sambil selonjoran di kursi di tempat tidur kalian. Tapi yang jelas semoga kalian bisa menikmati ibadah hari ini dan kira firman yang disampaikan bisa meresap ke dalam diri kalian dan bisa dipraktekkan. Amin. So, hari ini kita akan masuk ke minggu ketiga dari series Underrated. Ya, minggu 1 udah dibawain dengan baik sama Ko Agung. Minggu 2 juga gak kalah dibawain dengan baik juga sama Hosea. So, minggu ketiga kali ini, which adalah part terakhir dari series ini, kita akan lanjut bahas tentang anak muda. Ya, series Underrated ini bahas banyak tentang anak muda. So, gue termasuk anak muda juga. Walaupun umur gue sudah mendekati kepala 3, tapi gue merasa gue masih muda. Oke. So, kita sebagai anak muda sadar gak sih kalau adanya tension antara kita sebagai anak muda dengan orang tua. Ini kalau gue sebut orang tua di sini maksudnya bukan orang tua as in our parents doang ya, tapi bisa juga orang yang lebih tua secara umur atau orang yang lebih dewasa. Jadi gue harap kalian gak confused, gak bingung. Jadi ntar along the way kalau gue ngomong orang tua, oh berarti orang yang lebih tua. Bisa siap aja, oke? So, karena kita saking berbedanya antara orang tua dan kita sebagai anak muda, dua hal yang terlalu berbeda, terlalu ekstrem kiri atau ekstrem kanan, itu pasti ada yang namanya tension. Gue gak tahu kalian sadar apa enggak, kalau gue sangat sadar ada tension ini. Karena saking berbeda tuh udah kayak kita yang anak muda tuh dari planet Mars, yang orang tua tuh dari planet Pluto, jauh gitu. Bedanya tuh jauh banget. Kesannya tuh satu lebih baik, padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya tuh sama aja, cuman karena saking berbeda aja. Nah, berbeda itu gimana? So, orang dewasa atau orang tua tuh mostly mengerti hal-hal seperti ini. Misal, hal-hal seperti ini biasanya anak muda pada gak tahu nih. Misal yang pertama, pajak. Ayo, pajak. Gue sendiri sebelum gue bekerja gue cuma tahu pajak tuh namanya PPN. Ya kan, karena kalau kita makan di mall pasti ada yang PPN 10%. Makan di restoran dapat PPN 10%. Pajak apa lagi? Gue gak tahu waktu gue sebelum bekerja. Tapi ntar udah bekerja kalian akan ketemu namanya PPH, pajak penghasilan. Ya, gaji kalian nanti dipotong sekian persen untuk dimasukin, untuk dikembalikan kepada pemerintah.
Lalu ada juga yang namanya PBB, pajak bumi bangunan. Nanti kalau kalian udah punya rumah, kalian harus bayar PBB itu setiap tahun. Nanti lebih banyak banget pajak-pajak lainnya. Karena orang dewasa tuh udah dealing dengan bisnis, dengan pekerjaan, dengan klien-klien. Jadi pasti menemui namanya pajak. Lalu apalagi yang orang dewasa lebih tahu daripada anak muda. Yang pertama, yang berikutnya adalah asuransi. Gue yakin mostly dari kita, terutama teman-teman yang mungkin masih sekolah, itu pasti asuransi masih nebeng sama orang tua atau masih diurusin sama orang tua. Kalian gak mungkin dong dari sekolah udah ngurusin, aku asuransinya pilih brand A, B, apa, C ya. Kayaknya enggak ya, pasti apa aja deh manut ngikut, betul gak? Ya, nanti kalau udah lebih dewasa pasti kalian lebih pilih-pilih, mesti ikut produk yang mana, mesti bayar preminya berapa, ya keuntungannya apa, uang pertanggungannya berapa, dan macam-macam. Oke, lalu apa lagi? Investasi. Gue sendiri aja baru belajar investasi baru belakangan ini, gitu ya. Karena memang kebetulan orang tua gue di rumah tidak ngajarin secara langsung, jadi mau gak mau gue harus cari tahu sendiri. Nah, pasti juga begitu teman-teman yang apalagi masih sekolah mungkin ya. Pasti kalian belum tahu investasi itu apa sih? Taunya beli tanah, beli dolar mungkin atau beli emas. Mungkin sesimpel itu, beli saham mungkin sesimpel itu. Tapi sebenarnya how it works kita belum tahu seperti apa. Nah, itu hal-hal yang orang dewasa atau orang tua tahu. Tapi di sisi lain ada banyak hal juga yang anak muda lebih tahu dibandingin orang-orang tua. Contoh, yang pertama sosmed. Mungkin orang tua tahu, tapi anak muda lebih tahu tren yang paling cakep apa trennya. Terus misalkan TikTok misalkan, anak muda begitu TikTok keluar, mereka langsung register, mereka langsung daftar, langsung masuk, langsung download. Orang tua ikut, tapi 1,5 tahun kemudian setelah TikTok booming, mereka baru join. Sama kayak Instagram. Dulu saya juga telat ikut Instagram, setelah Instagram dipakai oleh banyak orang, baru saya join. Apakah si orang tua? Enggak juga, saya telat tahu doang. Oke, itu sosmed. Yang kedua apa? Musik terbaru. Jujur gue aja nih, contohnya gue aja gak usah jauh-jauh. Gue tuh udah stop dengerin musik anak-anak zaman sekarang. Bukan merendahkan, cuman kayak selera musik gue tuh stop di musik 90-an. I know right? Bukan gue tua, mungkin kuping gue yang tua. Oke, itu musik. Lalu apa lagi? Teknologi. Kecuali bagi orang tua yang bekerja di bidang IT, mostly mereka agak gaptek. Betul nggak? Mama papa kalian deh. Kalau emang nggak kerja di bidang IT, pasti gaptek dengan cara pakai handphone gimana. Pakai Instagram gimana. Pakai WhatsApp gimana. Mau screenshot handphone gimana. Pasti udah bingung. Pasti minta ngajarin anaknya. Betul nggak? Itu baru sekarang. Nanti lihat aja 10 tahun lagi, ntar om-om kalian atau saudara-saudara kalian mungkin yang bedanya sekitar 10 tahun dari kalian akan mulai terlihat bahwa mereka akan gaptek. Beda dengan anak muda karena memang mereka butuh, mereka dekat dengan dunia teknologi, otomatis mereka pasti update selalu. So basically segitu bedanya, ekstrem kanan dan kiri dari anak muda dan juga orang dewasa atau orang tua. Nah 2 minggu ini kita tuh udah ngomongin being a youngster, being youth gitu. Sebagai anak muda kita sering diremehkan. We are being underrated. Ya seperti nama seriesnya. Mungkin dari kalian ada yang masih muda, ya masih kuliah mungkin atau masih sekolah, tapi harus mengemban tanggung jawab atau peran sebagai seorang orang dewasa dalam keluarga. Misalkan papa mamahnya sudah pensiun, nggak punya pekerjaan atau bisnis, mau nggak mau mesti bekerja, ya memenuhi kebutuhan keluarga sebagai tulang punggung keluarga. Seperti itu, mereka harus mengemban tanggung jawab, tapi tetap aja basically tetap berbeda. Kenapa? Mungkin tugasnya orang dewasa, tapi kalian secara umur kan masih muda, jadi tetap berbeda basically. Nah, seperti yang tadi gue sebut di awal, ketika ada 2 pihak atau 2 orang yang sangat berbeda, akan terjadi namanya ketegangan atau tension. Ya, satu ujung kiri, satu ujung kanan, ibaratnya seperti itu. Nah, tapi tension yang antara anak muda dan orang dewasa ini cenderung, ya, yang bersirkulasi itu cenderung opini negatif atau nggak terlalu positif lah. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena kedua belah pihak nggak bisa trust 100% satu sama lain. Anak muda nggak bisa 100% percaya kepada orang dewasa, begitu pula sebaliknya. Orang dewasa nggak bisa 100% percaya kepada anak muda. Dan
And when you don't believe in someone else, you push them away and create distance between you and them. Ketika kita nggak bisa percaya dengan seseorang, otomatis pasti kita cenderung mendorong mereka menjauh, ya. Dan kalian bikin ada jarak, you create distance. Ada jarak, kalian males, nggak mau hubungan. Dan pada umumnya, gue nggak bilang semua, tapi pada umumnya anak muda yang suka mendorong atau menjauhkan orang-orang dewasa. Kenapa gitu? Kenapa anak muda yang lebih cenderung suka menjauhkan? Karena pertama karena udah terlalu banyak orang dewasa di sekitar mereka. Let's say guru, let's say dosen, pastor, orang tua, mama, papa, om, tante, nenek, kakek, ya kan? Dan juga mentor, ya kan? Teman-teman di FL atau teman-teman Next Gen di Teens juga mungkin udah punya mentor. Udah terlalu banyak orang yang ngasih nasihat, udah terlalu banyak orang yang kesana kayak ikut campur dalam hidup. Lama-lama satu dua orang oke lah masih didengerin. Tapi kalau udah 10 orang ngomong, 15 orang, 20 orang ngomongin dalam hidup kalian, pasti lama-lama itu jadi background noise doang. Ya, lama-lama kalian gak dengerin, kalian gak fokus dan cenderung gak peduli. Lalu yang kedua, mungkin alasan anak muda tuh menjauhkan orang dewasa adalah karena mereka merasa gak ada kesamaan, gak punya relevansi. Mereka merasa apapun yang dikatakan orang dewasa gak relevan dalam hidup gue. Karena mereka gak tahu apa yang gue rasain, mereka gak punya keadaan yang seperti gue alamin. Mereka gak tahu hidup sebagai anak muda di tahun sekarang tuh seperti apa. Ya, jadi mereka berpikirnya seperti itu, jadi otomatis menjauhkan. Tapi kalian harus tahu satu hal ini yang penting. Kalau orang dewasa, adults itu sebenarnya sangat peduli dengan kalian. Trust me, mereka sangat peduli. Kalau kalian punya mentor, kalau kalian punya pastor, percayalah kalau mereka tuh sangat peduli dengan kalian. Ya, memang nggak selalu dengan cara yang sesuai dengan yang kalian pengen approach-nya. Mungkin mereka approach dengan cara yang kalian gak suka. Atau mereka approach kalian dengan cara yang gak sesuai dengan harapan kalian. Tapi what if you decide to push them away. Ketika kalian memutuskan untuk menjauhkan orang dewasa. Kalian miss something. Kalian melewatkan begitu banyak kesempatan belajar yang sebenarnya bisa membantu hidup kalian loh. What if that happens? Oke, kita hari ini akan sama-sama belajar kembali seperti di 2 minggu lalu kita belajar dari Paulus dan Timotius. Ya, sepanjang series ini kita ngomongin hubungan mereka berdua. Seperti yang udah dibahas, Paulus banyak ngabisin waktu dengan Timotius. Ya, dia nganggap Timotius nih salah satu murid yang paling dekat gitu ya. Mereka banyak ngabisin waktu, mereka melakukan perjalanan bersama, mereka travel bersama dan juga mereka kerjasama menyebarkan Injil. Sampai pada suatu titik Timotius akhirnya bisa mengembalakan orangnya sendiri. Jadi mereka pisah gitu ya, mereka pisah lalu Timotius mengembalakan jemaatnya sendiri. Nah, sama seperti Paulus yang dihormati oleh Timotius, begitu juga sekarang Timotius punya orang-orang yang menghormati dia ya. Karena menganggap Timotius sebagai gembalanya, sebagai gurunya. Nah, jadi otomatis orang-orang di sekitar Timotius ini pasti mengamati gerak-gerik Timotius dengan detail. Jadi orang-orang ini pasti mengamati gerak-gerik Timotius secara detail. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang kebiasaan-kebiasaan Timotius pasti diperhatikan secara detail. Dan kalian semua tahu bahwa Paulus menulis surat kepada Timotius ya. Makanya di kitab 1 Timotius itulah isinya adalah surat Paulus kepada Timotius. Nah, banyak yang menganggap isi surat Paulus ini adalah seperti seorang bapak nulis instruksi kepada seorang anaknya gitu ya. Karena sangat intimate gitu isinya. 2 minggu terakhir ini ayat pedoman kita sama 2 minggu terakhir yaitu dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Gua akan bacain dalam NIV. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity.
Ini kita udah bahas selama 2 minggu, begitu juga kalau kalian bisa lihat di background ya. Itu ayat pedoman kita sebagai anak muda. Ini ayat internasional lah untuk kita anak muda, ya, ayat pegangan kita. Nah, tapi yang mau kita bahas kembali berikutnya adalah di pasal berikutnya, di pasal kelimanya, di 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2, ini adalah isi surat Paulus seperti ini. Gue akan bacain dalam versi New Living Translation. Oke? Never speak harshly to an older man, but appeal to him respectfully as you would to your own father. Talk to younger men as you would to your own brothers. Treat older women as you would your mother, and treat younger women with all purity as you would your own sisters. Nah, dua ayat ini tuh sangat goes hand in hand gitu. Sangat cocok, sangat berdampingan banget. Karena ini saling melengkapi. Jadi basically kayak bilang kita ini anak muda gitu ya. Kita harus respect, kita harus menghormati semua orang, terutama orang-orang yang lebih tua. Tapi nggak cuma orang yang lebih tua, begitu pun juga orang yang lebih muda daripada kita. Jadi nggak ada yang tidak dihormati, semuanya dihormati. Nah, tapi lucunya, gue pun begitu lagi nyiapin bahan ini, gue pun mulai tersentil gitu ya. Justru kadang kita menganggap orang yang lebih tua, mau itu orang lebih tua maupun orang yang lebih muda, itu sebagai distraction, bukan distraction, sebagai gangguan bahkan. Menganggap mereka terkadang annoying. Contoh, mungkin kalian punya adik gitu ya. Kalian misalkan sekarang nih keadaannya, lagi kuliah di rumah, lagi kerja di rumah, terus lagi sekolah di rumah, terus ada adik kalian yang belum sekolah mungkin atau adiknya sedang libur gitu ya. Ganggu kalian. Kok cici ini apa, gangguin lah gitu kan, pasti males pergi lu gitu kan. Atau mungkin orang yang lebih tua juga nyebelin kadang-kadang gitu kan. Kita misalkan lagi makan enak-enak gitu ya, makan siang. Terus tiba-tiba papa mama kita salah satu gitu datang misalkan out of nowhere bilang, adek kamu mendingan jangan pacaran sama si A, lebih baik sama si B. Lah apa urusannya gitu kan tiba-tiba. Jadi kan merasa itu apa sih, gangguan banget nih, mau adik orang yang lebih muda maupun orang yang lebih tua itu ngerasa apa sih, gangguan banget. Which itu normal banget, gue ngertiin, makanya gue bilang gue pun merasa tersentil dengan hal ini. Benar banget, kadang gue juga suka merasa terganggu dengan baik itu orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda. Gue punya ponakan, kadang ponakan gue juga nyebelin gitu, suka gangguin gue gitu. Jadi gue ngerti banget. Dan ini hal yang sangat normal, ya, hal yang sangat normal. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu heran. Tapi yang Paulus maksud dari dua bagian surat yang tadi dia bahas adalah bukan tentang apa yang kita rasain tentang keberadaan orang-orang tersebut. Justru yang Paulus maksud adalah bagaimana cara kita memperlakukan orang yang lebih muda maupun orang yang lebih tua. The way we treat others, both younger and older, matters. Itu yang mau Paulus titik beratin di situ. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Kalau kalian sebagai orang yang lebih tua, bukan berarti kalian bisa memperlakukan orang yang lebih muda tuh seenak kalian. Ngebodoh-bodohin, menipu mereka, ngerjain mereka, mengeksploitasi kemampuan mereka. Gak boleh gitu. Begitupun kita sebagai orang yang lebih muda gitu ya. Gak bisa aku berjiwa rebel, aku mau memberontak orang tuaku. Gak bisa. Ya, karena kalian merasa, I am young, I'm wild and free. Gitu ya. Gak bisa seperti itu. Kita gak bisa bertindak semena-mena karena kita merasa kita muda, kita bebas melakukan apa aja. Gitu, kita punya hak. No. It's not like that. Kita gak bisa melakukan hal seperti itu. People above us and under us deserve our respect. Mereka layak terima hormat dari kita. Balik ke Timotius. Sebenarnya ya, bisa aja tuh si Timotius ini, bisa aja sebenarnya dia cuekin tuh isi surat Paulus. Kenapa? Ya kan? Pertama, hal yang pertama adalah bisa aja dia mikir ini kan hal biasa gitu kan. Bukan hal yang pertama kali Timotius dengar. Hal yang udah biasa menghormati orang lebih tua. Come on. Pasti semua orang udah pernah dengar, even Timotius. Gue yakin pasti dia pernah dengar.
Lalu bisa juga dia mikir, ya udahlah Paulus udah nggak jalan bareng gue. Udah jauh, dia juga udah terpisah jauh. Ya kan? Udah terpisah jauh, mungkin juga nasihatnya udah gak relevan lagi gitu kan. Timotius kan juga udah seorang gembala, dia udah menggembalakan orang-orang. Udah ngerasa udahlah, udah cukup pinter, udah cukup oke gitu kan. Sebenarnya bisa aja Timotius berperilaku seperti itu. Tapi ini hebatnya seorang Timotius justru masih dengerin nasihat dari Paulus. Dan dia menganggap nasihat ini tuh sesuatu yang bijaksana dan dia bisa beroleh banyak pembelajaran dari seorang Paulus. Ini Timotius ini sangat rendah hati, dia mau dengerin, dia mau taat kepada seorang Paulus gitu. Sehingga Paulus pun makin senang sama Timotius, dia akhirnya makin percaya sama Timotius. Dan juga Timotius mendapatkan rasa hormat dari Paulus. Makanya gak heran Timotius pun dihormati oleh orang-orang yang dia gembalai. Semuanya dimulai dari kerelaan diri Timotius yang mau mendengarkan orang yang lebih tua. Dalam kasus ini adalah Paulus. Nah, mari kita sama-sama pikir gitu ya, kita merenungkan. Gue ajak kita sama-sama berpikir, apakah selama ini kita merespon orang yang lebih tua tuh udah baik atau belum? Apakah kita memperlakukan mereka dengan rasa hormat? Lalu apakah kita mau dengerin mereka? Dengar di sini beneran dengerin ya. Truly listens to them. Gak cuman masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Dan apakah kita belajar sesuatu dari contoh hidup mereka, dari pengalaman hidup mereka? 3 pertanyaan itu tolong kalian jawab sendiri. Ya. Lalu kalian mungkin di tengah-tengah pertanyaan itu kalian mungkin mikir, kok Davin gak tahu orang-orang dewasa di sekitar aku tuh kayak gimana kok. Gak ada yang kayak Paulus kok. Paulus mah luar biasa. Misionaris luar biasa nyebarin Injil. Udah kayak Tuhan Yesus. Di sekitar gue gak ada kok kayak gitu. Wait. Gue tahu orang-orang dewasa atau orang-orang lebih tua di sekitar kita memang terkadang bukan orang yang sempurna. Mereka pernah melakukan kesalahan, baik itu besar atau kecil, bahkan masih melakukan kesalahan sampai hari ini. Tapi bukan berarti kita nggak bisa belajar sesuatu dari mereka. Bukan berarti mereka sama sekali nggak berguna. You don't have to agree with everything someone says to learn from them. Lu nggak harus kok setuju dengan setiap pilihan hidup mereka. Nggak harus. Tapi gue yakin kalian bisa belajar sesuatu dari hidup mereka. Contoh, almarhum papa saya adalah seorang perokok. Ya, cukup berat lah. Dia pasti setiap hari merokok. Dan dulu waktu saya masih kecil maksudnya. Waktu saya masih kecil pasti saya disuruh beliin rokok ke warung dekat rumah. Itu udah pasti. Saya gak mau nyebutin merek rokoknya ya. Tapi saya masih ingat sampai hari ini. Ya, dia pasti, Davin tolong beliin rokok dong 2 pak. Dan itu berlangsung begitu lama. Ya, sampai masa hidupnya gitu ya, sampai terakhir dia akhir meninggal, dia pun masih merokok. Nah, jadi sebenarnya itu sebagai waktu saya masih kecil itu sebenarnya seperti message atau pesan bahwa merokok it's okay. Seperti itu. Sebenarnya papa saya seperti mengirimkan pesan seperti itu kepada saya. Tapi gue selalu punya pilihan, betul nggak? Gue punya pilihan untuk ngikutin jejak papa untuk merokok atau enggak. Dan akhirnya gue memilih untuk tidak. Sama seperti itu. Kita selalu punya kesempatan untuk belajar tanpa harus setuju dengan pilihan hidup orang lain. Apakah papa saya berarti tidak berguna? Ya jelas tidak dong. Ya, kita fokus pada hal yang baiknya, bukan fokus pada hal yang buruknya. Nah, ketika orang di sekitar kita, orang yang lebih dewasa melakukan kesalahan besar sekalipun, kita bisa loh ngambil sesuatu pelajaran. Dan pelajaran seperti itu justru yang kalian gak bisa dapetin dimanapun. Ya. Dan yang lebih hebat dari pelajaran itu adalah kita dapat hikmat, dapat wisdom yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. So, apa itu wisdom? Hikmat itu pertama, tahu apa yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Tahu apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, fokus kepada hal yang baik, bukan hal yang buruk. Sama seperti papa saya gak fokus kepada kebiasaan dia yang merokok. Enggak, tapi masih ada kualitas
dirinya yang baik, yang bisa saya serap, yang bisa saya pelajari, dan bisa saya tiru, bisa saya contoh. Emang gak bisa kita menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang sukses dengan pengalaman sendiri? Oh bisa banget. Gue juga banyak baca cerita tentang orang-orang yang belajar sendiri, mereka mengalami pengalaman hidupnya sendiri, melalui badai hidup sendiri. Bisa sukses? Bisa. Gue gak bilang gak bisa, bisa banget. Tapi alangkah kerennya kalau kita bisa belajar dari orang yang udah berpengalaman, sehingga kita gak perlu jatuh ke lubang yang sama. Ada peribahasa, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi ada update-nya setelah itu. Guru yang berpengalaman adalah guru yang lebih baik. Pernah dengar kayak gitu gak? Gue sih begitu dengar itu, wow, kayak membuka pikiran gue banget. Kalau emang kita bisa belajar dari orang yang berpengalaman, kenapa enggak? Kenapa mesti kita laluin hal yang sama? Amsal 12 ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Firman Tuhan udah bilang bahwa kita gak bisa rely on ourselves. Gak bisa. Ya, dibilang jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Kita punya pilihan, kita mau jadi orang yang bodoh atau menjadi orang yang bijak. Memang orang tua tuh gak jago dalam segala hal. Mereka gak jago dalam video games. Mereka gak bakal ngerti kenapa kalian gak bisa jago-jago di main Fortnite mungkin, main Dota. Mereka gak bisa bantu kalian gitu. Mereka gak bisa. Lalu mereka juga gak bisa bantuin kalian bikin konten TikTok yang keren mungkin. Mereka juga gak bisa membantu memilih kalian fashion dengan hype yang paling baru, dengan tren yang paling keren. Mereka gak bisa. Tapi satu hal yang mereka bisa adalah mereka bisa berbagi pengalaman. Mereka bisa menceritakan pengalaman berharga yang gak mesti kalian laluin dulu. Baru kalian bisa belajar. Apalagi kalau pengalaman itu pengalaman yang buruk. Gitu ya. So, ini saran dari gue. Kalian atau kita sebagai anak muda sebaiknya jangan menjauhkan orang tua cuman karena mereka berbeda dengan kita. Cuman karena mereka berbeda lalu merasa kita tidak relevan dengan orang tua, lalu kita push them away. Enggak, gue sangat saranin kalau bisa jangan. Timotius sudah kasih contoh. Karena kita mesti melihat orang tua atau orang dewasa atau orang yang lebih tua itu sebagai valuable resource. Suatu sumber yang berharga. Kalian bisa belajar banyak banget. Walaupun berbeda tapi kalian bisa belajar banyak banget. Banyak banget hal yang gue bisa pelajarin dari papa mama gue. Banyak banget hal yang bisa gue pelajarin dari gembala kita. Gitu ya. Banyak banget hal yang bisa kalian pelajarin dari orang-orang di luar sana. Misalkan para bisnismen di luar sana yang terkenal. Jeff Bezos, you name it, Jack Ma, you name it. Banyak banget. Mark Zuckerberg, banyak. Karena mereka mostly umurnya lebih tua daripada kita, betul gak? Mostly lebih tua dari kita. Jadi kita bisa banyak belajar pengalaman, trik-trik dalam berbisnis mungkin. Itu ya, supaya kita jangan tertipu, jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. So, ketika kalian menghadapi suatu masalah atau suatu keadaan gitu ya. Orang tua tuh pasti bisa melihat dengan perspektif yang lebih luas, perspektif yang lebih tinggi. Mereka bisa melihat masalah, tapi not at the same level seperti masalahnya. Mereka bisa melihat lebih clear. Tinggal kita, mau gak kita memberikan izin kepada mereka untuk membantu kita? Kalau kita anak muda mau merendahkan diri, merendahkan hati, dan mau mendengarkan setiap nasihat, setiap petunjuk, setiap masukan dari orang tua dan orang dewasa, kita tuh bisa dapat banyak banget. Banyak banget. Kata-kata gue yang bilang banyak banget aja gak bisa menggambarkan betapa banyak yang bisa kalian dapetin. Give ownership to someone older. That's the bottom line of this week. Seperti Timotius, kita butuh seorang yang kita bisa teladani. Kita butuh role model. Dalam hal ini, dalam kasus Timotius adalah Paulus. Paulus adalah role model dari Timotius. Dia mengikuti cara hidupnya, dia mengikuti langkahnya Paulus. Ya. Kita butuh seseorang yang dewasa, kita butuh seseorang yang penuh pengalaman. Dan tentunya kita butuh seorang yang ingin mengeluarkan setiap aspek terbaik dari dalam diri kita. Kalau kita ketemu dengan orang seperti ini,
maka ini udah pasti akan terjadi. Mereka akan memandu hidup kalian, mereka akan memberikan petunjuk dalam hidup kalian sehingga hidup kalian tuh lebih sukacita dan less regret. Ngomongin soal pacaran, mereka udah lebih dulu pacaran, mereka udah lebih dulu menikah. Jadi mereka tahu gimana mengelola relationship. Ngomongin tentang duit, mereka lebih tahu. Mereka lebih tua, mereka udah bekerja lebih dulu, mereka udah berkeluarga lebih dahulu. Otomatis ngomongin duit, mereka lebih jago. Lalu selain memberikan petunjuk, mereka juga akan mendidik kalian hidup sesuai dengan kebenaran. Dan terutama kebenaran firman Tuhan. Lalu mereka juga akan memperlengkapi kalian. Mereka akan equip kalian supaya kalian menjadi orang yang punya influence hidupnya. Gak cuma berkutat, me, myself, and I. Gak gitu. Karena kan kita sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai influence. Kita harus memberikan influence. Kita harus menjadi garam dan terang dunia ini. So that's your choice. Will you give ownership to someone older? Kalian bisa jawab sendiri, kalian bisa renungkan sendiri. Hal pertama yang mesti kalian putuskan dalam hubungan kalian dengan orang yang lebih tua di sekitar kalian. Will you listen? Apakah kalian akan mengizinkan diri kalian untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dari orang-orang tua di sekitar kalian? Apakah kalian mengizinkan mereka untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kalian? Will you listen? Itu hal yang mesti kalian jawab sendiri. Memang bukan hal yang mudah. Memang bukan hal yang mudah ketika kita harus membiarkan orang lain ikut campur dalam urusan hidup kita. Gak mudah. Gue pun ngerti. Karena mungkin kalian mikir, males banget, gue udah ada masalah, terus ada orang lain yang nyuruh-nyuruh gue mengambil pilihan A, B, C. Malas banget. True. Gue ngerti. Terus mungkin kalian juga mikir, bukannya untuk kita menjadi dewasa harus menjalani hidup ini sendiri ya, harus kita lalui permasalahan ini sendiri. Betul. Mungkin itu yang timbul di pikiran kalian. Betul. Pikiran itu pasti, gue pun pernah merasakan seperti itu. Lalu mungkin kalian juga mikir, aduh gue udah susah. Jangan sampai gue bikin susah orang lain. Betul, gue juga sempat mikir seperti itu. Mikir-mikir kayak gitu, itu justru bikin kalian makin drop, kalian makin malas, makin enggan untuk mencari bantuan. Memang betul, kalian akan malas justru ketika kalian berpikir seperti itu. Dan memang yang tadi gue sempat bilang di awal juga, bahwa hidup sendiri bukan berarti kalian gak bisa jadi lebih pintar. Bisa. Memang bisa. Ada orang yang bisa tetap bijak, tetap sukses, tetap mandiri, tetap kuat dengan usaha sendiri. Betul. Betul banget. Tapi kalian akan miss banyak hal seperti ini. Kalian akan miss perspektif yang lebih luas. Yang kalian gak bisa dapetin dari orang-orang di seusia kalian. Kalian juga akan miss orang-orang yang bisa kalian teladani atau role model. Kalian akan miss cara hidup orang yang sebenarnya bisa kalian lakuin dari kalian muda. Lalu berikutnya apa? Kalian bisa miss motivasi-motivasi ekstra yang bisa kalian dapetin untuk hidup kalian. Dan juga kalian bisa miss petunjuk atau nasihat yang sebenarnya bisa mempermudah hidup kalian. Ibaratnya jalan udah ada banyak lubang nih, kalian bisa dikasih mapnya, kalian bisa dikasih petanya. Mana nih jalan yang berlubang sehingga kalian gak perlu jatuh ke lubang yang sama. Dan yang lebih besar lagi adalah sangat possible kalian bisa miss sesuatu yang sebenarnya dari Tuhan dan Tuhan titipkan lewat orang-orang dewasa atau orang-orang tua yang ada di sekitar kalian. Sangat sayang banget kalau sampai kalian miss hal seperti ini. Oke. Kalian muda, kita muda, that's awesome. Ya, kita sebagai orang muda keren. Kita punya segala kekuatan, we have all the strength, we have all the time in the world. Walaupun terkadang dunia meremehkan kita, we are being underrated by the world. Gue pun ngerti itu. Dianggap kita gak punya kontribusi terhadap dunia. Tapi, let me tell you, jangan biarkan hal seperti itu, pendapat seperti itu, meresap ke dalam hati dan kepala kalian. Jangan sampai hal seperti itu menghalangi kalian untuk mencapai potensi kalian yang maksimal. Di dalam diri kalian itu terhadap suatu benih, terhadap suatu potensi. Ya. Sebenarnya potensi itu tuh nunggu di harvest, nunggu dituai.
once that potential is being harvested, itu pasti impact-nya gede banget. Impact-nya sangat luar biasa. Yang bisa dirasakan oleh orang sekitar kalian. Mau itu kota, even dunia. Karena umurmu tidak menentukan perilaku dan imanmu. Ingat itu. Potensimu lebih besar daripada negatif, opini-opini negatif di luar sana tentang anak muda. Potensimu lebih besar daripada itu. So, you need to bring out your maximum potential. Nah, untuk mengeluarkan potensi terbaik dari diri kita, dari diri kalian, kita butuh seseorang yang lebih tua. Kita butuh seseorang yang mengerti tentang kehidupan lebih baik daripada kita. Kita butuh seseorang yang telah menjalani kehidupan lebih lama daripada kita. We have to give ownership to someone older. So, pesan berikutnya adalah di minggu ini adalah kita sebagai anak muda harus membukakan pintu hati kita kepada orang-orang tua. Don't push them away. No. Justru invite them in. Undang mereka ke dalam kehidupan kalian. Undang mereka dalam kehidupan kita. Dan juga bagi orang-orang tua, pastor, leader, mentor di luar sana, guru. Tolong approach anak muda dengan cara yang lebih baik. Approach anak muda dengan cara yang relevan dengan mereka. Sehingga sekarang bukan musimnya lagi kompetisi antara anak muda dan orang tua. Sekarang adalah waktu untuk berkolaborasi untuk menemukan solusi dan inovasi untuk dunia. Amin. I hope pesan hari ini berdampak dalam hidup kalian dan kalian bisa praktekkan dalam hidup kalian. Amin. Let's pray. Bapak, terima kasih Tuhan jika kami boleh belajar Tuhan 1 minggu lagi tentang hidup sebagai anak muda. Tuhan, kami ingin belajar untuk menerima orang-orang tua, menerima orang-orang dewasa di sekitar kami. Kami gak mau menjauhi nasihat, kami gak mau menjauhi petuah, kami gak mau menjauhi didikan dari mereka Tuhan. Tapi justru kami mau merendahkan hati, kami mau merendahkan diri kami Tuhan. Kami mau menerima setiap nasihat yang diberikan oleh orang lain kepada hidup kami. Karena kami tahu perspektif mereka lebih luas, perspektif mereka lebih tinggi, perspektif mereka lebih terbuka daripada perspektif kami, anak muda. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap mentor, kami mau bersyukur atas pastor, kami mau bersyukur untuk orang tua, kami mau bersyukur untuk setiap orang-orang dewasa di sekitar kami. Terima kasih atas lingkungan yang sudah Engkau berikan. Kami percaya mereka punya pesan yang berasal darimu yang bisa membantu kami mencapai potensi terbaik diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau serahkan setiap langkah hidup kami dari titik sekarang sampai ke depannya untuk selamanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan.
Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.